Welcome to my channel. Halo, salam sehat teman-teman semua. Video ini gue buat dadakan. Jadi gue lagi lagi ngopi, terus kemudian gue dapat informasi yang sangat penting terkait dengan proses pengalihan warga negara dua calon penghuni tim nasional kita, yaitu Ragnar Oratmangun dan juga Tom Haye. Jadi tadi sekitar jam 8 malam waktu Indonesia Barat, gue dapat informasi dari bagian Kanwil Kemenhunkam wilayah DKI Jakarta, yang mana di situ akan menjadi tempat pengambilan sumpah dari setiap yang ingin menjadi warga negara Indonesia. Jadi gue nggak usah sebutin namanya, yang pasti dia menginformasikan ke gue. Dia jawab begini, Mas, rencana malam pengambilan sumpahnya di Kanwil DKI, maksudnya malam ini ya. Jadi ini gua rekam jam 8.45. Nah, jadi ini terkait dengan pertanyaan gua waktu itu soal sumpah Ragnar juga Tom, karena kita tahu ini sempat terkatung-katung dan sempat akan disumpah tadinya hari Senin, kemudian Senin minggu lalu ya. Kemudian rencananya akan didaftarkan hari Selasanya atau tanggal 13 supaya bisa nanti bermain melawan Vietnam tanggal 21 hari Kamis ini. Tapi memang kita semua tahu ada beberapa kendala, ada yang mengatakan terhambat di Ketua DPR, ada yang bilang udah ditandatangan tapi kemudian Jokowi, Presiden Republik Indonesia, belum menandatangan. Kita nggak tahu. Yang pasti waktu itu orang yang sama pun mengatakan kita tinggal menunggu perintah dari atasan. Nah, jadi yang atasan ini maksud mungkin dua lembaga tersebut ya, dua lembaga legislatif dan eksekutif yang belum merampungkan tugasnya sehingga terkatung atau tertunda lah gitu. Nah, jadi ini gue lanjutin lagi isinya. Jadi gue tanya, malam ini rencananya jam berapa? Terus gue pastikan ini Ragnar dan Tom kan. Terus dia mengatakan, iya betul Mas, malam nanti sekitar jam 22.00 waktu Indonesia Barat. Jadi malam ini hari Senin tanggal 18 Maret nanti jam 10 ya. Jadi mungkin gue upload ini mungkin sekitar jam 9.30. Jadi mungkin setengah jam sebelum setelah gue upload ini mereka udah disumpah. Jadi ini informasi yang yang kita nanti mungkin, karena sebelum ini kita sangat berharap yang bersangkutan bisa segera disumpah jadi WNI, didaftarkan federasinya menjadi PSSI atau federasi kita. Kemudian tadinya kita berharap mereka bisa dimasukkan Ragnar dan Tom ke skuad yang akan menghadapi Vietnam nanti di GBK hari Kamis 21 Maret pukul 20.30 waktu Indonesia Barat ya. Tapi ya hanya Nathan Choaun yang sudah disumpah karena memang berkasnya sudah masuk dari bulan Desember. Nah, untuk Ragnar dan Tom baru kali ini. Jadi perjuangannya tidak mudah, mereka sudah buru-buru ya waktu itu hari minggu lalu ya. Jadi ke Indonesia setelah bertanding di Eredivisie, tapi ternyata memang ada kendala. Ya udahlah, ini kan bagian dari proses perjuangan, kadang-kadang nggak terlalu mulus. Tapi gue secara pribadi dan gue yakin juga mewakili kalian, kita senang dengan kabar ini. Nah, tentunya kalau untuk 21 Pak Erick Thohir, Ketua PSSI, memang sempat mengatakan kalau untuk 21 memang sudah pasti tertutup, tapi mudah-mudahan nanti tanggal 26 saat Indonesia akan ke Hanoi untuk menjalani laga away leg kedua melawan Vietnam, mudah-mudahan Ragnar dan juga Tom bisa dimasukkan ke skuad ya. Dan sekedar informasi, Ragnar ini menganut agama Islam, jadi dia lagi puasa. Jadi kita berharap ini tidak mengganggu, bahkan justru sebaliknya ini menjadi bagian dari ibadah yang bersangkutan dalam membela calon negara barunya ya. Jadi ini gue bener-bener by minute ya. Jadi hanya beberapa mungkin 1-2 jam sebelum sumpah itu dilakukan rencananya ya, kalau memang tidak ada halangan ya. Jadi kita akan lihat apa yang akan dilakukan oleh Sintayong dalam proses ini, karena dua pemain ini adalah pemain yang memang sangat diinginkan banget sama Sintayong untuk segera bergabung dengan tim nasional kita. Ini terbukti dari kemarin sekitar 2 minggu yang lalu STY sampai ke Belanda, kemudian dia memantau lah para pemain diaspora ya, istilahnya sekarang diaspora yang berumput di sana ya, mungkin untuk bukan hanya sekedar untuk kunjungan formalitas, tapi gua rasa juga untuk
memaintain hubungan yang sudah ada, misalnya dengan Sandy Walsh, dengan Ivar Jenner maupun Rafael Strijk, dan juga dari calon pemain Indonesia tadi, yaitu Ragnar dan juga Tom, yang kita tahu fotonya beredar di mana-mana. Nah, yang pasti nggak tahu kenapa dalam 2 kesempatan terakhir pengambilan sumpah menjadi WNI ini dilakukan malam-malam. Nathan juga waktu itu malam-malam, kalau nggak salah tuh hari Minggu lalu pas Senin lalu gitu ya, gue lupa, pokoknya malam jam 11 malah. Nah, ini jam 10. Ya whatever itu, mungkin memang proses seperti itu, dan ini bahkan dikebut ya. Mungkin kalau normal lebih lama dari ini. Jadi kita mengapresiasi, khususnya gue akan memberikan apresiasi dulu pertama kepada Ketua PSSI Bapak Erick Thohir yang terus menggenjot proses ini, mendukung juga program Sintayong, ya Sintayongnya juga, kemudian Esko PSSI, dan yang pastinya Bapak yang satu ini, Bapak dari Kemenkumham, Kanwil DKI Jakarta, yang juga bagian teknikal ya untuk meresmikan quote by quote dari 2 pemain ini untuk menjadi warga negara Indonesia, dan untuk kemudian melakukan seluruh proses sehingga bisa tampil nanti di Hanoi atau di Vietnam ya. Gua nggak tahu, kayak kalau nggak salah sih mainnya di Hanoi. Dan gua nggak tahu apakah ketika Sintayong kemarin ke Belanda dia juga sudah memberikan briefing ya, yang seperti yang gua paparkan di video gua sebelumnya, cara bermain kita, suasananya seperti apa, posisi mereka di mana, sehingga kalau memang Ragnar nanti atau Tom langsung dimainkan, maka mereka bisa langsung ngecun, walaupun waktunya sangat sebentar ya. Yang pasti kemungkinan besar atau hampir pasti kita akan melihat Tom dan Ragnar nanti ada di GBK hari Kamis. Gue bisa pastikan itu pasti dia datang, karena juga pasti dia diminta, dan dia juga pasti ingin tahu bagaimana suasananya, bagaimana ya militansi ataupun vibes-nya ya, supaya mereka juga tidak kaget, sudah aklimatisasi bahasa kerennya atau adaptasi dengan suasana timnas maupun supporter. Jadi gue berharap kalian ramaikanlah Gelora Bung Karno, walaupun memang tiketnya juga ya nggak murah-murah amat. Gue tahu ini dalam suasana yang ya ekonomi juga lagi gak gampang, tapi ya sedikit pengorbanan lah, karena gue pernah berkali-kali mengatakan kepada kalian, salah satu alasan kenapa Indonesia atau timnas kita kemarin berhasil mengukir sejarah di Qatar dengan lolos ke babak selanjutnya atau 16 besar di Piala Asia untuk pertama kali, juga karena buah dukungan para penonton yang ada di Qatar atau yang datang ke Qatar, khususnya dari Garuda Ultras Qatar, yang memang sangat militan dan menjadi backbone dalam mendukung Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan di stadion selama di Qatar ya. Walaupun tentu kalian juga memberikan dukungan bentuk doa, itu juga sesuatu yang luar biasa. Terima kasih. Nah, terakhir sebelum gua tutup, nah untuk kali ini unik nih teman-teman ya. Jadi kalau kemarin di Piala Asia gue justru melenggang kangkung, bisa langsung ke jantung pertahanan timnas untuk meliput, tapi kali ini entah dipersulit atau apa, gue nggak ngerti ya. Jadi akreditasi gue susah. Ya nggak tahu ya. Ya kadang-kadang kita lebih dihargai oleh bangsa asing daripada sendiri. Jadi nanti gue akan datang sebagai penonton. Gue akan nonton di yang harganya 400 ribuan. Itu di sebelah kiri VIP. Jadi siapa tahu kalian ada yang ketemu gua, kita ngobrol-ngobrol, nggak ada masalah. Gua seperti kalian juga pecinta sepak bola, tidak lebih tinggi, tidak lebih rendah. Kalau ada yang mau ketemu sama gua atau ngopi-ngopi, ayo. Biasanya gua nongkrong dulu di Efek sebelum ke Senayan atau ke GBK gitu ya. Jadi sekali lagi datang ke Senayan, ke GBK untuk menunjukkan kepada para pemain bahwa kita support. Dan sekedar informasi, ini akan menjadi laga pertama tim nasional Merah Putih setelah kita tampil di Piala Asia kemarin ya. Dan juga tentunya seperti yang gue katakan tadi, Ragnar dan Tom pasti akan datang. Jadi biar mereka juga punya semangat, katakanlah tidak menyesal telah memilih warga negara Indonesia, dan seharusnya tidak seperti itu. Dan ya kita bisa memberikan greetings buat mereka, mungkin memberikan kalian yang muda-muda nih bikin banner untuk menuliskan welcome buat Tom dan Ragnar dan juga pemain lainnya, supaya mereka tetap semangat dan tahu bahwa mereka didukung oleh kita semua. Oke, jadi itu dulu update informasi terkait dengan 2 pemain diaspora yang akan menjadi warga negara Indonesia. Mudah-mudahan nggak meleset ya. Kalau nggak meleset ya, kalau misalnya meleset ya gue mohon maaf ya. Silakan koreksi ataupun kritik, gue nggak ada masalah. Oke, buat kalian yang ada komen atau apapun, tinggalkan opini kalian di bawah. Dan seperti biasa gue ingatkan, jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya, supaya kalau ada video kayak gini yang dadakan, lu nggak ketinggalan. Terima kasih, salam Merah Putih dan hidup timnas. Ciao.